qiyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binatang adab qu'udan. Ya, untuk kehadiran hari ini kelihatannya banyak yang izin ya. Nanti untuk ketua bisa untuk menyetorkan nama-nama siswa yang tidak hadir karena hari ini memang ada acara Basu Masail, jadi ada yang panitia, ada yang menjadi delegasi. Jadi sementara ini entah berapa ini yang hadir, nggak apa-apa ya, kita tetap mengadakan pembelajaran. Oke, untuk materi hari ini masih bab tasawuf. Namun yang kita pelajari adalah ajaran tasawuf Imam Ghazali. Ajaran tasawuf Imam Ghazali. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian nanti bisa mengetahui, bisa menjelaskan pengertian tasawuf dan makom sufi menurut Imam Ghazali. Kemudian mengidentifikasi 8 makom. Ya, jadi Imam Ghazali ini mengajarkan inti tasawuf itu ada 8 makom sufi. Nanti kita pelajari. Kemudian setelah kita nanti mempelajari, ya, kalian nanti akan melakukan penilaian diri dan refleksi diri. Ya. Nanti kalian akan melakukan penilaian diri dan refleksi diri seputar 8 makom sufi ini. Sesuai dengan keseharian kalian atau tidak. Makanya untuk metode pembelajaran hari ini adalah self assessment and reflection. Ya, penilaian diri dan refleksi. Apa refleksi itu? Ya, kita mengkaji ulang, memikirkan ulang, merenungkan lagi apa yang telah kita pelajari. Kemudian kita akan mendapatkan sebuah pemahaman, sebuah makna, sebuah arti. Ya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita pelajari, nanti kita renungkan, kita pikirkan kembali untuk memahami sebuah makna dari pembelajaran ini nanti. Itu namanya refleksi. Ada 2 refleksi, yaitu refleksi diri dan refleksi bersama. Nanti terakhir kita bersama-sama refleksi. Setelah mengadakan pembelajaran ini, kira-kira kita apa pemahaman kita yang kita dapat ya, selama kita mempelajari 8 makom sufi menurut Imam Ghazali. Oke, untuk materinya kita simak terlebih dahulu. Ya, nanti setelah kita menyimak materi, nanti saya bagikan LKS-nya, lembar kerja siswa, satu persatu ini nanti. Tapi nanti dalam pengerjaannya saya buat 4 anggota ya, satu kelompok 4 anggota. Satu kelompok 4 anggota nanti istilahnya berdiskusi kecil-kecilan, nanti kalian menjawab tentang penilaian diri kalian ya, tentang 8 makom sufi menurut Imam Al-Ghazali. Nanti setelah kita mengikuti materi. Tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk memulai kajian ini kita masih membahas pembelajaran kita bab keempat, yaitu pokok dan ajaran tasawuf. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Oke, langsung saja kita awali dengan mengenal terhadap Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali itu bernama lengkap Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad
sebagai ulama besar bermadzhab Syafi'i dalam hal fikih dan beraliran Asy'ari dalam hal tauhid. Pada usia 30 tahun yang menjadi guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad, Irak, tempat ia mengembangkan pemikiran dalam fikih, ilmu kalam, dan filsafat. Al-Ghazali adalah penulis yang sangat produktif. Beliau mempunyai karya tulis sekitar 457, termasuk karya monumental Hayatul Al-Majid. Ia wafat pada tanggal 14 Juni akhir tahun 500 Tasawuf yang jangan. Semoga dapat makna, dapat menambah wanita, syukur-syukur dapat ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan tentang 8 makom sufi yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Jadi kita ini pernah saya sampaikan pada masa fase remaja ya. Perjalanan hidup kalian masih panjang ya, masih panjang, masih lama. Kalian nanti akan menemukan lika-liku perjalanan hidup. Hidup ini bergelombang, bukan lurus, tapi bergelombang. Kadang di atas, di bawah, di atas, terus. Kadang enak, kadang susah, kadang senang, kadang menangis. Ya, itu lika-liku perjalanan hidup. Nah, 8 makom ini nanti bisa membekali kalian memiliki mental yang kuat, mental baja, agar selalu semangat, tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa, tapi optimis, yakin akan masa depan. Ya, nanti kalian akan selalu berusaha akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Ya, untuk selanjutnya akan saya bagikan materi dan LKS-nya nanti membentuk 4-4 ya, 4-4 atau satu halaqah 4 anggota. Ayo 4-4 hadap kanan depan belakang seperti biasanya. Ini lembar kegiatan untuk refleksi tasawuf Imam Al-Ghazali, penilaian diri sendiri. Jadi harus sejujur-jujurnya. Karena ini refleksi ya, penilaian diri sendiri. Jadi harus sejujur-jujurnya. Enggak apa-apa. Untuk kebaikan bersama. Ini materinya. 4-4 ya. Kok 4 orang. Karena ada 10 kelompok. Dibuat 10 kelompok. Satu kelompok, satu materi. Materi itu untuk nomor 1 yang atas itu. Tiap halaman. Nanti setelah selesai, ada yang presentasi satu-satu. Saling tukar pengalaman istilahnya. Saling tukar pengalaman mengenai pengalaman spiritual masing-masing. Dari 8 makom tersebut, ya, makom ini tadi, manakah yang paling sulit untuk diamalkan menurut kalian? Jelaskan alasannya. Ya, apa berat semua ini? Ya, berat semua mungkin ya. Semua berat atau gimana? Salah satu saja. Ini yang paling berat menurut kalian itu apa? Paling berat dan paling sulit untuk diamalkan dari 8 makom sufi ini. Siapa yang menjawab?
Yang berusaha untuk sharing? Menurut saya makam yang paling sulit itu adalah nomor 2, sabar. Karena sabar itu hubungannya langsung dengan manusia. Kan manusia itu ruwet, Pak. Iya, Berarti sekian. berarti kalau dengan Allah nggak ruwet ya? Nggak ruwet benar. Benar nggak ruwet memang. Tapi kan sabar itu ada 3 tadi. Dalam menjalankan ketaatan, ya. Sampai berangkat sekolah, itu sabar juga kan? Kalau nggak sabar, males. Sampai ibadah, puasa, membaca Quran, ya harus sabar itu. Kalau nggak sabar, males. Berarti ini sabar yang menahan amarah mungkin ya. Sabar menahan amarah, menahan emosi. Kita untuk bertaat itu harus sabar. Kita meninggalkan maksiat juga harus sabar. Mendapat musibah, berarti ini kemungkinan mendapat musibah yang sulit untuk bersabar. Jadi sabar ini ya hubungannya dengan Allah juga dengan manusia. Ya, berarti yang sulit sabar ya. Menurut Kafi? Menurut Sabar. saya. Alasannya, tapi sabar yang berhubungan dengan sesama manusia. Iya. Kenapa kok nggak bisa menahan emosi? Kenapa kok nggak sabar? Nafsunya itu, Pak. Nafsunya menggejut. Nafsu. Karena nafsu. Iya, Belum bisa menahan nafsu. mengontrol Belum nafsu. bisa mengontrol nafsu ya. Iya. Nah, itu berarti harus latihan. Ini. Dari 8 makam tersebut, yang paling sulit menurut saya adalah sabar. Sama, sabar. Sabar, Pak. Alasannya, Karena sabar itu saya sering ya apa-apa masih malah sering tidak bisa menahan nafsu dan menahan amarah. Terus ketika kadang melakukan maksiat, kadang masih belum bisa menahan emosi dan belum bisa berpasrah urusan kepada Allah. Berarti belum bisa bersabar dalam hal kebaikan, dalam hal meninggalkan keburukan, juga dalam hal musibah, sama ya. Berarti harus latihan, ya harus ditekankan latihan untuk bersabar. Cara seperti tadi kita kuasai emosi kita, sumeleh cara Jawanya sumeleh, biarlah berlalu, nanti akan selesai sendiri. Ya kita apapun seperti itu, kita harus bersabar untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang paling sulit Menurut saya, makom zuhud dan khauf adalah makom yang paling sulit diamalkan. Karena makom zuhud yang berarti meninggalkan dunia, artinya tidak menggantungkan hatinya pada dunia. Sedangkan kita atau saya sendiri masih mengejar-kejar dunia untuk kesenangan dunia. Sedangkan makom khauf yang berarti takut, artinya takut akan siksa dan murka Allah. Kita memang takut akan siksa dan murka Allah, tapi kita atau saya sendiri masih sering melakukan maksiat yang seakan-akan membuat kita tidak takut. ya, berarti zuhud ya, menurut pemahaman siapa namanya? Azwar adalah meninggalkan dunia. Ya, berarti orang kaya itu belum tentu zuhud. Tidak kan? Sampai pernah mendengar cerita Hasan Al-Basri. Zuhud itu terkenal zuhud tapi kaya raya. Kaya raya ya. Walaupun kita bergelimangan harta itu jangan sampai ada di dalam hati. Dalam arti seperti ini, kita punya atau tidak itu rasanya sama. Emas dan kotoran itu sama, itu zuhud. Kita butuh dunia bukan berarti cinta dunia. Makanya niat kita luruskan ketika kita mencari harta, mencari uang, mencari nafkah, kita luruskan. Jangan hanya semata untuk menyenangkan nafsu. Itu zuhud. Zuhud tidak harus miskin, zuhud itu kaya pun boleh. Tapi perasaan kita tidak terganggu oleh harta benda. Itu namanya zuhud. Sama apa tadi? Khauf, Pak. Khauf ya. Khauf itu istilahnya khawatir. Makanya khauf dan roja itu harus seimbang. Khauf itu sebenarnya khawatir, nanti kalau saya banyak maksiat nanti tidak diampuni gimana, seperti itu. Ya. Tiap orang pasti seperti itu. Makanya harus diimbangi dengan roja. Roja itu harapan, ya apa-apa saya tetap berusaha, namanya orang pasti berbuat salah.
Namun sebaik-baik orang itu bukan berarti yang tidak pernah salah, tapi salah mau tobat itu orang baik. Itu namanya khauf. Maka diimbangi dengan roja, seimbang antara harapan dan khawatir atau takut. Gitu nggih. Ada rojaknya. Sudah ya? Nggih, sampun. Langsung yang nomor halaman 3 ya. Ya. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar bersyukur? Apakah kamu pernah mengalami situasi yang mengajarkan sabar atau tawakal? Memang ini sabar ya yang dibahas ya. Terus bagaimana pengalaman tersebut memengaruhi hubunganmu dengan Allah? Asmi ya? Asmi. Ya? Ayo Asmi, nomor 3. Sharing. Kamu merasa benar-benar bersyukur ketika kita yang pernah Azmi alami sendiri sehingga merasa sangat berterima kasih gitu loh. Itu waktu apa? Ketika sedang sekolah, Pak. Apa? Sekolah Kenapa? di sini, Pak. Bersyukur karena sudah ditempatkan di Kuciya, Pak. Bisa bersekolah di Kuciya? Iya, Pak. Terus dari wujud syukurmu itu apa? Apanya terima kasih? Dengan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak. Belajar dengan Sungguh-sungguh, disiplin, ya, rutin, belajar dengan giat, itu termasuk wujud dari syukur. Ya. Berarti termasuk nikmat yang Azmi terima, sehingga merasakan syukur yang sangat dalam adalah bisa sekolah di Kuciya. Ya. Wonosobo ya? Iya, Pak. Wonosobo. Terus pernah mengalami situasi apa yang mengajarkan sabar? Ketika Pak, akhir bulan, Pak. Hah? Akhir bulan. Akhir bulan? Iya. Kenapa akhir bulan? Pak, sering habis Apa? Bang sakunya? Kalau habis gimana? Kan masih ada dari pondok kan makan itu. Apa nggak puasa? Nggak puasa. Kemudian bagaimana pengalaman tersebut memengaruhi hubunganmu dengan Allah? Apakah marah? Apakah kecewa? Justru malah Pak, semakin kita bersabar dan tawakal. Tawakal, berdoa, mendekatkan diri ya. Iya. Kita sambungkan niat dan doa kita untuk orang tua agar bisa dipermudah mencari nafkah gitu ya. Ya, sambung. Ada lagi nomor 3. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar bersyukur? Harus ada, tiap orang mesti ada, ya? Ya, Pasti ada. Masa gak tahu syukur? Ketika usaha saya lancar, saya sebelumnya selalu berdoa kepada Allah agar usaha itu lancar. Dan ketika usaha itu lancar, saya selalu bersyukur kepada Allah, selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Contohnya bermanfaat. usahanya, kira-kira apa ini usahanya? Kerja, ya? Sudah punya usaha? Alhamdulillah, Usaha apa? Usaha susu kedelai sama es. Apa? Susu kedelai Susu kedelai sama? jus jambu. Jambu. Jus gitu. Itu harus bersyukur karena lain sakartum lazidannakum. Semakin bersyukur semakin ditambah oleh Allah. Tapi wujud syukur itu bukan hanya alhamdulillah gitu ya. Ya kita sedekahkan, kita kasihkan ke teman juga ya. Bagi-bagi itu wujud syukur. Jangan sampai menjadi orang yang bakhil. Ya, itu harus sering bersyukuri terus ya. Bagus. Terus kapan kamu pernah mengalami situasi yang mengajarkan sabar atau tawakal? Saat hujan, Pak. Saat hujan? Jus biasanya kan dingin-dingin, Pak. Oke. Pas wayah hujan kan biasanya niku boten tumbas. Soalnya kan dingin kan boten tumbas es ya. Lah niku biasanya dagangan niku masih kata. Lah niku lo selalu sedih Pak. Iya, sedih. Tapi lo selalu mikir, alah Gusti Allah ku iku mesti ana rezekine. Sabar Gusti Allah rezekine ya. Betul, itu resiko setiap usaha, setiap dagang pasti ada resikonya. Makanya kita harus antisipasi kira-kira nanti kalau tidak laku bagaimana kan seperti itu kan? Iya, Pak. Kira-kira biasanya bagaimana? Apa dijual besoknya lagi? Apa
bagi-bagikan. Ya biasanya dibagikan tetangga, Pak. Tetangga. Nah, itu berarti walaupun tidak gini ya, walaupun tidak mendapatkan untung berupa uang, tapi mendapat untung berupa pahala. Betul itu. Kita orientasinya jangan apa? Cuan-cuan gitu ya. Jangan cuan-cuan, kita harus berbagi manfaat sama orang lain. Seperti itu ya. Jangan sampai mempunyai suudzon sama Gusti Allah. Seperti itu. Memang itu ada hikmahnya. Jangan bersedih ya. Jangan bersedih. Ya. Memang kadang seperti tapi nanti diganti oleh Allah, Pak ya. Suatu hari nanti malah bisa double-double seperti itu. Terus yang ketiga, terus bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi dengan Allah? Apakah seperti tadi marah, kecewa? Ya ketika dagangan itu masih ada, saya selalu berdoa, Pak, kepada Allah agar dagangan itu besoknya bisa lancar. Nah, Nanti yang lebih banyak ya. iya, Pak. Yang penting jangan sampai suudzon sama Allah. Pasti ada resiko ya, pasti ada. Ini sudah terjun ke bisnis ya. Nanti yang lainnya ini mungkin setelah lulus baru bisa mengalami bagaimana cara gambarnya rekoso nih wong kerja, wong usaha ya. Sudah ya, apa nggih. Tapi harus tetap optimis ya. Pernyataan pribadi tentang perjuangan spiritual. Agar bisa sabar atau bisa syukur sesuai pengalaman pribadi. Ceritakanlah ketika Daroji ini terkena musibah dulu, kecelakaan itu. Bagaimana sampai giginya hilang berapa itu? 3 kan itu? Ya, menurut saya ya semua orang pasti mempunyai masalah, Ya, menerima musibah ujian. Ya. Dan setiap orang ya berbeda-beda dalam menerima ujian tersebut ya. Dan saya nih Ya, ketika itu bagaimana? kita itu ya pasti harus bersyukur karena masih diberi keselamatan. Ya, betul. Walaupun ya pas saya jatuh niku ada ya, 3 gigi saya yang jatuh ya? hilang. Ya, ya. Patah. Dan ya Terus sudah. memang harus sabar gitu. Dan ya, saya masih belum bisa beribadah saat itu, belum Ya. bisa wudu, sholat Karena luka ya. ya. Banyak luka, banyak perbannya mungkin. Tapi sudah Saya pondok juga ya sedih gitu ketika ya mungkin datang waktu azan gitu. Biasanya ikut jamaah malah tidak bisa karena sakit. semua. Itulah cobaan ya. Jadi ketika menerima cobaan itu harus sabar dan bahkan bisa syukur loh, Ira. Bahkan bisa syukur. Memang seperti itu. Maka kita agar bisa syukur kita jangan begitu ini ya. Apa ini namanya? Jangan melihat yang lebih atasnya. Kita melihat bawah kita saja ya. Dan jangan terus. Nanti kita nggak bakalan bisa syukur. Wah itu punya mobil bagus, saya kok punya motor seperti ini, nggak bakalan bisa syukur. Kita melihat bahwa alhamdulillah saya masih punya motor, itu malah nggak punya, cuma punya sepeda ontel, kadang rusak, kan seperti itu. Yang punya sepeda ontel pun seperti itu, alhamdulillah masih punya sepeda, seperti itu. Jangan sampai melihat yang atasnya nanti susah untuk bersyukur. Ya. Sampun ya. Jadi itu 8 makam sufi ini sesuai dengan pengalaman spiritual masing-masing. Kita refleksi bersama-sama. Kira-kira manfaat apa dari pembelajaran 8 makom sufi pada hari ini? Apa? Kira-kira apa pembelajaran? Manfaat dari pembelajaran 8 makom sufi kali ini. Kira-kira apa? Ya, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi? Bisa optimisme, ya, optimis yakin karena kita punya harapan yang besar. Ada Allah. Jangan sampai takut. Apalagi? Menerima kodok
qadar Allah, karena harus sabar dan syukur, ya harus sabar dan syukur. Paling sulit itu menerima qadar Allah, paling sulit. Apalagi bisa reda hati, pasti ada itu, tawadhu pasti ada, ya, pasti ada. Karena zuhud kan, karena zuhud, tawakal, kita pasrah. Jangan sampai menjadi orang yang mudah menyerah, ya. Jadi orang ketika memahami dan mengamalkan 8 makom sufi ini, nanti kehidupannya akan mendapatkan ketenangan batiniah dan berorientasi agar selalu hidup lurus sesuai dengan ajaran agama Islam. Yaitu refleksi kita pada hari ini untuk pembelajaran 8 makom sufi menurut Imam Al-Ghazali. Ya, kita berusaha agar kita bisa mengamalkan, ya. Karena ini sangat penting sekali untuk menjadi bekal kalian nanti dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Ini luar biasa. Saya cukupkan, ya. Mari kita tutup dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.